Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayaki Farizal, nomor NIM 2020310174. Di sini saya bersama rekan sekelompok saya terdiri dari Anggi Tristria, Valentina Samosir, dan Winda Normalita akan menganalisis produk domestik regional bruto Jawa Timur pada tahun 2015 sampai 2016. Itu PDRB. PDRB adalah singkatan dari produk domestik regional bruto, merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities atau yang disingkat menjadi ISIC. Di antaranya yaitu 1. Sektor pertanian, peternakan, perhutanan, dan perikanan. 2. Sektor pertambangan dan penggalian. 3. Sektor industri pengolahan. 4. Sektor konstruksi. 6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan lain sebagainya. Sebelum rekan saya menunjukkan data PDRB Jatim, saya memberitahukan bahwa data tersebut diambil dari https://jatim.bps.go.id. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai PDRB di Jawa Timur 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015 sampai 2019, yang terdiri dari berbagai sektor atau bidang. Mari kita analisis satu persatu sektor atau bidang-bidang tersebut. Nah, sektor yang pertama adalah sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian. Di tahun 2015, sektor ini mencapai 13,65% atau sekitar 230,942,5 miliar. Dan di tahun 2016, dia mencapai 13,44% atau 249,453,6 miliar. Di tahun 2017, dia mencapai 12,84% atau sekitar 258,454,4 miliar. Di tahun 2018, dia mencapai 11,90% atau sekitar 260,513,8 miliar. Dan di tahun 2019, dia mencapai 11,43% atau sebesar 268,772,2 miliar. Analisis dari sektor pertama ini dilihat dari persentasenya dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan secara bertahap, sedangkan dilihat dari jumlah nominal rupiahnya dari tahun ke tahun itu meningkat secara bertahap juga. Dan sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Winda. Semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 203. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas poin kedua, ketiga, keempat. Poin kedua, jasa pendidikan. Di tahun 2015, 2,72%. Di tahun 2016, 2,67%. Di tahun 2017, 2,63%. Di tahun 2018, 2,59%. Di tahun 2019, 2,64%. Berdasarkan data yang saya sebutkan tadi, pertumbuhan jasa pendidikan jika dilihat dari persentasenya mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2018, sedangkan di tahun 2019-nya terjadi kenaikan. Di poin ketiga, industri pengolahan. Tahun 2015 29,31%, 2016 28,91%, 2017 29,12%, 2018 29,73%, 2019 30,25%. Berdasarkan data yang saya sebutkan tadi, pertumbuhan industri pengolahan jika dilihat dari data persentasenya mengalami penurunan
pada tahun 2015 sampai tahun 2016, sedangkan tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Di poin yang keempat, jasa kesehatan dan sosial. Tahun 2015 0,63%, 2016 0,62%, di tahun 2017 0,63%, 2018 0,62%, di tahun 2019 0,63%. Berdasarkan data yang saya sebutkan tadi, pertumbuhan jasa kesehatan dan sosial jika dilihat dari persentasenya mengalami naik turun dari masa ke masa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Tristia Pramita dengan NIM 2020-315151 ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sektor yang kelima ada jasa keuangan dan asuransi. Di tahun 2015, persentasenya adalah 2,74% dengan 46.388,5 miliar. Di tahun 2016, yaitu presentasinya 2,78% atau 51,575,1 miliar. Di tahun 2017 yaitu 2,73% atau 55.033,1 miliar. Di tahun 2018 yaitu 2,71% atau 59.386,8 miliar. Dan di tahun 2019 yaitu 2,65% atau 62.433 miliar. Dan analisisnya adalah pertumbuhan jasa dan asuransi jika dilihat dari persentase mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga 2016 dan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019. Jika dilihat dari rupiah, dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dan pada sektor yang keenam ada sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015 yaitu dengan persentase 3,93% atau 69.900,3 miliar. Dan di tahun 2016 yaitu ada 3,77% atau 80,846,2 miliar. Dan di tahun 2017 ada 4,02% atau 93.704,2 miliar. Dan di tahun 2019 ada 4,28% atau 94.882,0 miliar. Dan di tahun 2019 yaitu adalah 4,03% atau 94.882,0 miliar. Dan pada analisisnya yaitu pertumbuhan pertambangan dan penggalian dilihat dari sisi persentase dan rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 untuk persentasenya. Namun untuk rupiahnya yaitu tetap. Maka dapat kami simpulkan yaitu dari data tersebut pertumbuhan PRDB Jatim masih belum stabil dan masih ditemukan penurunan secara data dan persentase maupun data rupiah dan masih belum ada kenaikan yang begitu tinggi. Untuk kedepannya, pemerintah harus mengupayakan pertumbuhan PRDB yang lebih bagus lagi serta rakyat juga harus turut ikut serta dalam pembangunan daerah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kelompok kami ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.